Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Frana Molita Paat, NPM saya 23621 Nah, di sini saya akan menjelaskan proyek praktikum pemrograman mobile. Di sini saya akan mulai dengan proyek database SQLite. Oke, jadi di dalam proyek database SQLite ini terdapat 4 proyek Java, maksudnya 4 file Java dan juga 3 file XML. Nah, saya akan menjelaskan dari Java-nya terlebih dahulu. Oke, di sini SQL. Nah, SQL dia itu untuk membuat database. Jadi di sini tuh dia akan membuat tabel buku dan menyisipkan 3 data awal yang akan dipakai ke add, edit dan juga main activity. Nah, di sini dia membuat tabel buku. Jadi sini membuat tabel buku. Di dalamnya itu ada judul buku, nama pengarang, tahun terbit dan juga penerbitnya. Nah, di sini sudah dimasukkan langsung database-nya. Oke, berikutnya kita lihat yang add. Nah, add Java ini dia tuh berfungsi untuk menambahkan data buku ke dalam database. Nah, di sini sudah ada metodenya, lalu di sini ini kode memanggil item yang ada di dalam XML-nya biar bisa dipakai di Java. Nah, di sini ada kode juga untuk menampilkan jika berhasil pengguna ini menginput buku baru gitu. Oke, berikutnya ada edit. Nah, edit ini berfungsi untuk mengedit data buku yang sudah ada. Jadi dia mendapatkan data judul buku yang dikirim dari main activity berdasarkan intent. Lalu dia mengambil data dari database berdasarkan judul bukunya. Nah, saat dipencet, lalu dia bisa melakukan edit. Di sini sama kayak tadi, dia memanggil file dari XML. Sini juga, di sini dia untuk memilih database-nya, menentukan database-nya. Oke, berikutnya kita lihat yang main activity. Nah, ini main activity-nya, dia tuh berfungsi sebagai halaman utama yang menampilkan semua daftar buku dan menyediakan fitur delete dan juga edit. Nah, di sini seperti ini kodenya. Nah, ini ada kode yang sama kayak di edit tadi. Nah, kalau yang di edit ini kan tadi fungsinya untuk mengambil data dari database berdasarkan judul. Kalau yang di main activity, dia mengambil seluruh data buku dari database. Seperti itu. Sini juga ada kode untuk dia punya fitur tambah, refresh, dan exit yang ada titik 3 di atas. Seperti itu, dan ini adalah file-file XML-nya. Ada add XML, di XML, dan juga ada main activity XML. Oke, langsung saja kita running. Di sini saya running dulu embornya. Sudah running, sudah jalan. Nah, di sini ada tadi buku yang sudah saya bilang yang ada di kodenya.
Nah, ini ada titik 3 yang tadi saya maksud yang bisa kita lakukan. Tambah, refresh dan juga exit. Kalau kita tambah, tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Saya kita buat. Kita tes. Berhasil. Untuk delete juga sama. Bisa juga kita edit ya, misalnya kita edit mau ubah dia punya tahun terbit misalnya salah input, kita bisa melakukan edit karena tadi sudah ada kodenya. Kita ubah ke 2024, simpan. Oke, berhasil kan? Nah, kita tinggal klik lagi, misalnya kita mau hapus, kita bisa delete. Kita juga bisa refresh berarti kita memulai kembali sistemnya, dan bisa juga kita exit. Nah, untuk refresh tidak saya cobai karena ya tampilannya akan tetap sama saja. Oke, mungkin itu saja dari project database SQLite. Kita sekarang akan pindah ke project berikutnya. Oke, berikutnya yaitu project dari Belajar Flutter. Nah, di sini Belajar Flutter itu terdapat ada 7 file, dan ada satu folder UI yang berada dalam folder lib. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan pertama-tama dari main.dart terlebih dahulu. Nah, main.dart itu dia itu berfungsi sebagai titik awal dari aplikasi Flutter. Di sini ada fungsi main untuk kita menjalankan aplikasinya, dan ada my app yang extends ke stateless widgets, itu dia berfungsi untuk membuat aplikasi. Ada material app juga, dia kerangka dasar aplikasinya, dan juga ada home, yaitu dia untuk mengarahkan kita punya main.dart ini akan mengarah ke file yang mana. Bisa saja dia ke product form atau product detail atau product page, terserah dari kita mau kemana. Di sini saya mengarahkan dia untuk ke product form. Oke, berikutnya product form. Nah, seperti ini kodenya. Product form ini dia tuh berfungsi sebagai form input data produk. Nah, di dalamnya ini ada text editing controller, itu digunakan untuk mengambil input dari text file. Di bawahnya juga ini ada text box. Ini untuk pengguna melakukan input. Untuk pengguna melakukan input di dalam product form. Jadi di dalamnya itu ada kode produk, nama, dan juga harga. Nah, ada tombol simpan juga. Oke, berikutnya product page. Nah, seperti ini kodenya dari page. Product page ini dia tuh berfungsi untuk menampilkan daftar produk dan juga navigasi ke detail atau edit. Nah, di sini kelas product page-nya itu dia extends ke stateful widget. Itu halaman itu karena halaman ini bisa berubah misalnya saat data ditambahkan. Mana sih dia? Nah, di sini ada kode untuk menampilkan icon plus. Jadi untuk kita menambahkan produknya. Nah, di bawahnya sini ada list view item produk yang nanti akan ditampilkan. Seperti ini kodenya. Oke, berikutnya produk detail. Nah, seperti ini juga kodenya. Produk detail ini berfungsi untuk menampilkan detail produk setelah input atau dari daftar.
Jadi setelah produknya di input di produk form, nah dia akan ditampilkan ke dalam produk detail ini. Nah, ada konstruktornya, lalu ada juga kode untuk menampilkan data produk berdasarkan data yang dikirimkan dari halaman produk form. Ini dia. Nah, jadi ini ada teks kode bla bla bla. Nah, ini tuh dia widget kode produk. Nah, itu dia berasal dari produk form. Oke, berikutnya ada hello world. Hello world ini tuh dia akan menampilkan kalimat belajar Flutter aja atau hello world. Nah, ada juga row widget. Nah, row widget ini dia itu berfungsi untuk menampilkan teks dalam barisan yang horizontal. Dan ada juga column widget. Nah, kalau yang row tadi dia menampilkan teks dalam bentuk horizontal, column widget ini dia akan menampilkan teksnya dalam susunan yang vertikal. Oke, kita langsung saja untuk menjalankan aplikasinya. Ini project belajar Flutternya sudah saya jalankan, sudah running. Nah, di sini saya mengarahkan Mindart-nya itu untuk running ke product page. Jadi ini adalah produk page, tampilan dari produk page. Di dalamnya itu berisikan data produk seperti ada kulkas, TV, dan juga mesin cuci yang kita masukkan di dalam produk detail. Dan kita masukkan ke dalam produk yang kita masukkan ke dalam produk page. Salah, ini benar. Nah, yang kita masukkan ke dalam produk page. Jadi di dalam produk page ini sudah ada list view. Di dalamnya ada item produk yang ada di dalam produk page ini. Ada kulkas, TV, dan juga mesin cuci. Nah, dari produk page ini kita bisa langsung mengarah ke dalam produk form. Jadi di sini ada detail tanda tambah. Ini bisa kita klik. Nah, di sini dia masuk ke dalam tampilan produk form. Nah, di situ berfungsi untuk kita menginput data-data produk dan kita simpan. Nah, misalnya kode produknya A004. Namanya printer. Harganya 1.580. Oke. Nah, kita waktu klik simpan, dia masuk ke dalam detail produk. Nah, di sini detail produknya ada kode produk, nama produk, yaitu dan juga harga. Namun, saat kita kembali ke dalam tampilan produk page, kode atau produk yang sudah kita masukkan tadi di dalam produk form itu, tidak tersimpan ke dalam produk page karena project ini tidak mempunyai database dan button simpannya juga itu tidak mengarah ke dalam produk ini. Jadi tidak ada kode yang untuk memerintah button tersebut untuk menyimpan data yang sudah kita masukkan. Oke, langsung saja kita berganti ke project berikutnya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan project toko kita. Nah, jadi project toko kita ini terdiri dari 9 file, diantaranya ada 2 folder, ada folder model dan juga folder UI yang letaknya berada dalam folder lib. Nah, pertama akan saya jelaskan yaitu filenya login.dart dulu. Nah, kelas login ini dia itu berfungsi untuk memodelkan respons dari proses login. Misalnya ketika user berhasil melakukan login dan mendapatkan token autentikasi serta info user. Nah, di sini ada konstruktornya dan ada metodenya juga. Oke, untuk produk Dart-nya kurang dan lebihnya juga mungkin sama. Cuman fungsi dari kelas
produk ini itu dia untuk menyimpan informasi produk seperti dalam list produk atau saat menambahkan produk baru. Nah, berikutnya ada registrasi, isinya sama juga, cuman fungsinya itu untuk menyimpan respons dari proses register user. Jadi ketika user melakukan pendaftaran akun. Oke, berikutnya ada login page. Nah, jadi login page ini itu dia berfungsi untuk jadi berikutnya adalah login page. Login page ini berfungsi untuk halaman login pengguna. Nah, seperti ini kodenya. Jadi di bagian atas sini itu ada key untuk mengunci validasi form, lalu ada kode untuk mengontrol inputan pengguna. Ada juga di sini, jadi di sini tuh kayak list untuk list. Jadi di sini apa ya, kayak pokoknya ada box untuk email, terus ada untuk passwordnya juga, dan ada button login. Kotak-kotak itu yang kotak input, disebutnya kotak input. Nah, berikutnya di sini ada button untuk login, lalu ini ada kalimat yang mengarahkan pengguna ke halaman registrasi. Nah, berikutnya ada produk detail. Nah, seperti ini. Produk detail itu berfungsi untuk menampilkan detail informasi dari satu produk. Seperti ini kodenya. Nah, ini ada kode widget produk, itu dia berfungsi untuk objek produk yang dikirim dari halaman sebelumnya. Jadi Nah, di sini ada kode widget produk, dia itu berfungsi untuk objek produk yang dikirim dari halaman sebelumnya. Nah, di sini juga ada fitur untuk hapus dan edit, ada tombol edit. Ada kodenya juga untuk mengedit, lalu ada tombol hapus juga. Nah, konfirmasi untuk menghapus, jadi di saat kita memencet untuk mendelete file atau datanya, nanti ada konfirmasi apakah Anda ingin menghapus, bla bla bla, seperti itu. Oke, berikutnya produk form. Nah, seperti ini kodenya. Dia itu berfungsi untuk menambahkan atau mengedit produk. Nah, di sini kodenya ada juga sama tadi widget produk. Dia tuh kalau di sini tuh jika dia nol, dia akan tambah produknya. Jika tidak, ya udah dia akan mengedit. Di sini ada kode untuk membuat text box. Kode produk, ada untuk nama produk, ada juga untuk harga, dan juga button untuk simpan atau mengubah. Seperti itu. Oke, berikutnya ada produk page. Kodenya seperti ini, produk page. Dia itu berfungsi untuk menampilkan daftar produk yang dummy dan menyediakan akses ke dalam form tambah, detail, dan juga logout. Kodenya seperti ini. Oke, berikutnya ada produk page. Nah, produk page ini dia itu berfungsi untuk menampilkan daftar produk yang dummy dan menyediakan informasi menyediakan akses ke form tambah produk, detail produk, dan juga yang lainnya. Nah, di sini kodenya seperti ini. Nah, ini adalah
list view yang tadi saya bilang, yang dia akan menampilkan daftar produk dummy. Oke, berikutnya kita lihat registrasi page. Nah, registrasi page ini dia itu berfungsi untuk forum registrasi akun baru dengan validasi nama, email, dan juga paspor dan konfirmasi pasportnya. Nah, jadi di sini pengguna akan mengisi nama, email, dan juga pasportnya. Seperti tadi sama juga, ini ada key-nya. Oke. Ini ada kode untuk text box, email, paspor, konfirmasi paspor, dan juga tombol untuk registrasi. Oke, yang terakhir ada Mindart. Nah, Mindart ini dia tuh berfungsi untuk memulai aplikasi dan menampilkan halaman awalnya. Nah, di sini ada kode untuk mengarahkan kita punya Mindart ini dia mau running kemana. Di sini saya mengarahkan dia untuk running ke dalam produk page. Bisa juga kita suruh dia untuk running dari login page atau registrasi page. Itu tergantung kita isinya di sini apa. Yang penting di atasnya sudah kita lakukan import. Gitu. Nah, oke, langsung saja untuk kita menjalankan aplikasinya. Baik, Pak. Jadi di sini saya sudah menjalankan projectnya toko kita. Nah, di sini pada halaman Mindart-nya untuk tampilan home-nya ini saya ganti ke login page biar kita lihat dulu tampilan login page, terus habis itu kita lihat registrasi page, lalu kita lihat produk page-nya. Nah, di login page-nya ini terdiri dari email dan juga paspor yang bisa kita masukkan dan kita bisa melakukan login. Namun pada fitur ini belum bisa kita melakukan login karena belum ada database-nya. Jadi belum bisa kita melakukan login-nya, tapi tampilannya sudah ada. Kita bisa masukin email misalnya. Pasportnya kita isi dan menjadi bukti. Nah, di sini saat kita mengklik button simpan, button login maksud saya, kita tidak bisa menyimpan datanya. Jadi, aduh saya belibet ngomongnya. Ulang deh. Oke, baik Pak. Jadi di sini saya sudah melakukan running terhadap project toko kita. Nah, di sini saya mengarahkan tampilan awalnya itu ke login page terlebih dahulu. Lalu dari login page kita mengarah ke registrasi, lalu kita ke produk page. Nah, di login page ini ada email dan juga paspor yang bisa kita masukkan. Namun pada fitur ini belum bisa kita lakukan login karena belum ada database untuk menyimpan data-datanya kita. Nah, kita bisa masukin email kita, misalnya email saya. Ini email abal-abal ya. Oke. Kita login. Coba kita tes login. Nah, belum bisa karena seperti tadi yang saya katakan yaitu belum ada database-nya. Oke, dari tampilan login ini kita bisa langsung ke registrasi. Jadi di bawah button login ini tuh ada pilihan untuk kita ke registrasi. Kita klik itu dan itu akan mengarah kepada halaman registrasi. Jadi jika kita belum mempunyai akun, kita bisa melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa masukkan nama kita, emailnya kita, tapi seperti yang tadi saya katakan, ini belum ada database-nya, jadi belum bisa menyimpan. Oke. Pasportnya salah.
Oke, paspornya udah bener, tapi kita belum bisa melakukan registrasi karena seperti yang saya katakan, tidak ada database dalam project ini. Oke, kita pindah ke dalam tampilan produk page-nya ya. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam halaman produk page atau tampilan produk page. Nah, di sini tuh ada list produk, ada kamera, kulkas, dan juga mesin cuci. Nah, di sini juga kita bisa input produk baru. Cuman seperti tadi yang saya katakan, pada project ini belum ada database-nya untuk kita menyimpan data yang sudah kita masukkan. Ada kamera, di sini ada kamera. Kalau kita buka, di sini tuh ada fitur edit dan juga delete, tapi belum bisa kita gunakan karena tidak ada kode untuk CRUD-nya. Kita bisa ngedit, tapi kita belum bisa memodifikasi produknya. Kita bisa juga tambah, tapi seperti yang tadi saya bilang belum bisa untuk kita tambahkan karena belum ada database untuk menyimpan produk-produk yang sudah kita masukin. Jadi tampilan ini tuh ada tadi di jadi data-data yang ada di dalam list produk ini tuh kita masukin dia ke dalam list view, ada di dalam sini. Jadi belum bisa kita masukin secara input dari keyboard. Oke, berikutnya kita akan melihat project selanjutnya. Ini mulai dari mana? Dari apa dulu kamunya? Kamunya mulai dari? Oke, sebelum kita masuk ke codingannya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu database-nya yang sudah saya buat di PHP-MyAdmin. Kita bisa lihat ada di dalam sini, ada toko API. Nah, jadi dalam toko API ini tuh ada 3 tabel, yaitu ada tabel member, member token, dan juga produk. Nah, di dalam tabel member ini itu terdiri dari ada satu ID, nama, dan juga email, serta paspor. Untuk strukturnya seperti ini. Sekarang kita cek yang member token. Yang member token juga sama, untuk isinya cuma ada 1, dan untuk strukturnya mungkin seperti ini, ada ID, member ID, dan juga ada angka. Untuk member ID-nya ini kita jadikan sebagai foreign key, bukan primary key ya. Lalu ada produk, isinya seperti ini, dan strukturnya seperti ini. Ada ID, kode, dan juga nama serta harga produknya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam codingan di Visual Studio Code. Oke, jadi kita melangkah ke project berikutnya, yaitu toko API. Nah, di dalam toko API ini ada beberapa file. Nah, namun sebelum kita memulai pengodingannya, kita harus terlebih dahulu mengubah bagian database ini menjadi nama database yang sudah kita buat di toko API. Maksudnya di PHP-MyAdmin. Oke, langsung saja saya jelaskan pertama mulai dari ini, kita tutup dulu. Kita tutup config-nya, lalu kita lihat di bagian controller sini. Di sini yang kita buat project-nya. Ada login, produk, registrasi, dan RESTful. Nah, yang akan saya jelaskan pertama itu RESTful controller. Ini tuh berfungsi sebagai base class untuk controller lain seperti login, registrasi, dan produk agar bisa merespons dengan format JSON seragam. Nah, ini ada kode utamanya yang ini.
Nah, ini respons hasil itu sebagai fungsi pembungkus untuk mengirimkan respon reset API. Digunakan oleh semua controller agar hasil responsnya lebih konsisten. Berikutnya ada login controller. Nah, ini tuh berfungsi sebagai API login member dan menyiapkan token login seperti OwnKey di label login. Kodenya seperti ini. Berikutnya ada registrasi controller. Di sini dia berfungsi untuk mendapatkan user baru atau member ke dalam sistem. Nah, di sini tuh dia mengambil nama, email, dan password dari request. Nah, hash password dengan password hash. Ini password hash. Dia menyimpan data ke DB dengan menggunakan mRegister yang berada di sini. Oke. Berikutnya ada product controller. Nah, product controller ini berfungsi untuk semua aksi terkait produk tambah, lihat, edit, dan juga hapus. Nah, sini ada create, seperti ini kodenya. Nah, sini kita ada create, di sini kita membuat, jadi kita tambah produk baru ke dalam database-nya. Lalu ada list di sini itu untuk mengambil semua data produk dari database. Lalu ada detail produk juga. Nah, di sini dia tuh untuk mengambil satu produk berdasarkan ID. Lalu mengubah juga. Di sini dia update data produk berdasarkan ID dan hapus sama seperti ubah. Jadi dia mengambil yang ini, dia mengambil sesuai ID untuk dihapus. Oke. Berikutnya saya akan jelaskan yang mlogin, mmember, mproduct, dan mregister. Nah, untuk mlogin itu sendiri dia berfungsi untuk menyimpan token login yang dibuat saat loginnya itu sukses. Nah, kalau mmember dia berfungsi untuk mengakses data member atau user. Sedangkan mproduct itu dia untuk CRUD data produknya. Jadi dia untuk menghapus, mendelete, dan juga mengedit. Lalu ada mregister. Di sini dia itu berfungsi untuk sebagai model khusus dan Nah, terakhir ada mregister. Nah, mregister ini dia itu model khusus untuk registrasi member, tapi sebenarnya sama dengan mmember. Tuh, sama dengan yang ini. Di sini itu dia tuh bisa mengakses ke tabel member sama seperti yang dilakukan oleh mmember. Dia juga bisa melakukan insert user saat registrasi. Oke, jadi di sini kita akan mencoba untuk ngetes dia punya API di Postman. Karena tadi kan kita sudah melihat dia punya database di phpMyAdmin dan dia punya kode di Visual Studio Code. Jadi kita sekarang akan coba dia punya API di Postman. Nah, di sini coba kita kasih nama. Kita register baru ya. Kita kasih nama misalnya Cinta. Dia punya email, kita kasih Cinta. Dia punya kode, kita kasih Cinta 123. Cinta 123. Oke, kita send ya. Nah, dia jadi berhasil ya. Keluar kodenya 200, statusnya true, dan datanya registrasinya tuh berhasil. Nah, kita tes yang di loginnya. Emailnya ini kita ganti jadi Cinta. Ini kita hapus dulu biar nggak salah. Ini juga Cinta.
Oke, kita send. Oke, berhasil. Kodenya ada 200, statusnya true, datanya tadi kan tokennya dia berganti sendiri kan. Tokennya ada, usernya ada, ID-nya 4, emailnya cinta@google.com. Sekarang kita akan coba yang produk. Oke, untuk yang loginnya sudah, sekarang kita akan melihat yang produknya. Nah, di sini sudah ada dia punya localhost, kodenya juga udah kita masukin. Nah, sekarang kita akan lihat API-nya, tinggal kita send saja. Oke, dia keluar ya hasilnya. Nah, berikutnya kita akan lihat yang listnya. Jadi, di bagian sini kita ganti pakai get. Dan kita kirim. Send. Oke, untuk hasilnya keluar ya. Dia punya API keluar, ada kodenya, status, data, dan ID-nya juga ada. Sekarang kita akan show dia punya data. Jadi tetap pakai get. Cuman di sini kita pakai strip 1. Kita akan lihat show. Oke, jalan. Jadi dia keluar. Sudah keluar ya, dia punya API. Nah, sekarang kita akan edit dia punya API atau dia punya produk lah ya. Di sini di bagian get-nya kita ubah ke yang put. Lalu kita tes, misalnya ini kan 57, kita ubah jadi 6.700.000 rupiah. Kita ubah ya, send. Oke, sudah terganti harganya dari 57.000 tadi kan, kita ubah ke 67 dan keluar. Sekarang kita akan coba untuk nge-delete. Nah, kalau untuk nge-delete, putnya ini kita ubah ke yang delete. Lalu satunya ini kita ganti ke 3. Oke, dia sudah ke delete. Jadi untuk API dari toko apinya sudah semuanya, register sudah, login sudah, untuk yang produk juga sudah, kita udah lihat, list produknya sudah, show produknya sudah, edit produk sudah, dan juga kita sudah mencoba untuk nge-delete produknya tadi. Oke, baik Pak, mungkin itu saja bisa saya paparkan dari aplikasi tugas saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, sekian dan terima kasih.